kita akan membahas tentang kelima, yaitu sesuatu yang ada di kelas 10 3. Jadi masing-masing kalian kelompok ya mendiskusikan bahwasanya nanti akan dipresentasikan di depan dan akan tanya jawab ya. Siapa? Ini kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Inilah anak-anak diskusi tentang setiap suku. Di sini suku apa anak-anak? Batak, Pak. Suku Batak akan mereka presentasi di depan. Ini lagi diskusi mencari tentang apa yang disampaikan tadi, yaitu infografis, rumah adat, pakaian adat dan seterusnya ya. Ini akan dibahas mereka. Sampaikan. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Tadi suku apa? Nias. Nanti akan disampaikan oleh kelompok 2 tentang ya infografis tariannya semua seperti itu. Ini kelompok 2. Kelompok 3 tadi apa? Simalungun. Ya. Jadi semua akan disampaikan mereka. Ini lagi diskusi membuat bentuk kanva. Makanya orangnya megang HP. Bukan nengok WA ya. Ini WA apa namanya? Kanva. Akan dipresentasikan. Ini suku apa? Kelompok 4. Suku Melayu. Ini mereka membahas nanti tentang setiap suku etnik ya di Sumatera Utara. Ada 8, tapi ini 6 kelompoknya, 6 saja. Oke, ini kelompok berapa tadi? Oh, 5, Pak. 5. Apa pembahasannya suku? Suku Mandailing, Pak. Suku Mandailing. Ini dia bahas nih. Jadi orangnya searching tentang adat istiadat suku Mandailing. Nanti akan sampaikan ini kelompok 5. Ini kelompok 6 ya, terakhir. Apa suku tadi kalian bahas? Kami Karo, Pak. Karo. Jadi ini infografiknya. Jadi mereka membuat kanva. Jadi membuat seperti itu. Jadi satu ada penulisnya ini, dia pakai catatan ya. Ini bahas. Kau cari apa tadi? Kau megang apa tadi, Bang? Tentang apa? Tentang tarian apa kan? Itu bagi tugas ya. Nah, demikian ini sampaikan dulu, akan dilanjutkan. Oh, 5 ya, persilakan untuk presentasikan depan. Sini lapang sedikit. Silakan. 3. Orang semuanya. Orang. Saya Raffi dari kelompok 5. Sebagai moderator kali ini. Saya Diendra Mira sebagai pembaca materi. Saya Nata sebagai anggota. Saya Paija sebagai anggota. Di sini kami akan menjelaskan tentang adat suku Mandailing. Kami akan masuk ke materi infografik dari adat suku Mandailing. Batak Mandailing merupakan salah satu kelompok etnik pribumi yang menghuni daerah selatan Provinsi Sumatera Utara. Mereka pernah berada di bawah pengaruh kaum Padri dari Minangkabau, sehingga secara kultural, etnis ini dipengaruhi oleh budaya agama Islam. Menghuni bagian selatan. Etnis ini mempunyai rumah adat yang disebut dengan bagas godang atau rumah besar. Bagas godang biasanya dari balai sidang ya. disebut dengan Tanya, godang. Bagas godang atau rumah raja senantiasa Siap-siap dibangun itu bertanya. dengan sebuah balai sidang adat yang terletak di hadapan atau samping rumah raja. Bikin malu aja. Pakaian adat Mandailing. Perbedaan pakaian adat Mandailing dengan pakaian adat dari suku lain adalah pada kain ulos Atau Mandailing yang terjadi perpaduan antara seni berdarah dari etnis Melayu dengan tortor, onang-onang dengan Batanuri Selatan. Dari Serampang 12 adalah tari khas Sumatera Utara yang berasal dari suku Melayu. Tradisional Mandailing. Makanan khas Mandailing, daun ubi tumbuk adalah hidangan sayuran yang terbuat dari daun singkong yang ditumbuk. Secara tradisional, daun singkong ini ditumbuk dengan menggunakan lesung dan alu batu atau cobek dan ulekan. Meskipun demikian, cara lain dengan mengiris dan menyincang Menggadirit boru atau menyelisih keadaan perempuan sebagai calon istri oleh pihak calon suami. Padoma Sata
atau penentuan hari peminangan, panobang Natal atau upas bunga, mulai dari keluarga inti, kakak, adik, om, dan tante, dan semuanya. Diskusi ini diadakan dengan sebuah rapat keluarga besar, mulai dari menentukan tanggal, tempat acara yang akan diadakan. Salah satu lagunya yaitu Sidogol. Sidogol bercerita tentang mengungkapkan perasaan baik secara sedih atau kekecewaan karena ditinggal mati salah satu keluarga. Musik tradisionalnya adalah gordang. Sambilan merupakan alat musik tradisional dari salah satu etnis asal Sumatera, yaitu Mandailing. Gordang sambilan merupakan alat musik yang sakral bagi orang Mandailing. Mayoritas masyarakat Mandailing saat ini menganut agama Islam. Jadi kalian akan menyanyikan lagu Sidogol untuk diperhatikan dengan kawan-kawan. Oke. Buatin aja. Teges lagu nabo, Sidogol Sidogol biar malaka lagu nadabo, sarupa doi nangorando, hati Sidogol dabo. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Oke, silakan. Kalian Ada yang ingin bertanya? Saya. dari kelompok mana? Kenalkan, nama saya Aryo dari kelompok 4. Saya ingin bertanya apa keistimewaan dari suku Mandailing? Keistimewaan suku Mandailing. Oke. Sebutkan nama dari kelompok mana? Saya Zara kelompok 3 ingin bertanya, apa kesenian yang menjadi ciri khas suku Mandailing? Terima kasih. Tanya. Apa saja aspek unik dari budaya Mandailing yang patut dipelajari? Di jawaban mohon diperhatikan. Untuk soal pertama dari kelompok Aryo, apa Berdiri keistimewaan kau. dari suku Mandailing? Keistimewaan dari suku Mandailing yaitu ada istiadat mereka dan masakan mereka yang sangat pedas. Oke, pas. Terima kasih. Dari kelompok 3, apa kesenian yang menjadi suku Mandailing? Ciri khas kesenian suku Mandailing adalah gordang 9, alat musik tradisional khas Mandailing yang terdiri dari 9 gendang yang mempunyai nada yang berbeda-beda di setiap ukurannya. Tari Samaradatu, tari tradisional yang diiringi dengan musik gordang 9. Dan tortor Mandailing biasa digunakan untuk acara-acara sakral seperti upacara adat Mandailing. Terima kasih. Oke. Ketiga dan terakhir dari kelompok 1. Apa saja aspek unik yang harus dipelajari dari suku Mandailing? Siapa jawab? Bahasa dan aksara.
Bahasa dan aksara. Bahasa Mandailing merupakan bagian dari rumpun bahasa Batak, namun memiliki ciri khas dan dialek yang unik. Bahasa ini memiliki kemiripan dengan bahasa-bahasa Toba, tapi memiliki perbedaan dalam pelafalan dan penggunaan kata-kata tertentu. Suku Mandailing juga memiliki aksara sendiri, disebut surat Mandailing, yang digunakan dalam sebagai aspek kehidupan seperti tulisan sastra, dokumen-dokumen penting, dan bahkan dalam media sosial. Meskipun penggunaan masih terbatas, surat Mandailing tetap dijaga dan dipelajari oleh masyarakat Mandailing. Bagaimana? Oke. Dari presentasi dari kelompok 5, terima kasih. Ora! Ahoy teman-teman. Berdirinya saya di sini ingin mempersembahkan hasil infografi kami. Perkenalkan, nama saya Aryo sebagai moderator. Saya Zorel sebagai pembaca. Saya Dila sebagai anggota. Saya Nurul sebagai anggota. Saya Dila sebagai anggota. Ya. Infografi tentang live. Setelah kami perkenalan, kami akan membacakan hasil infografi kami. Silakan. Infografi tentang Melayu. Suku Melayu adalah salah satu kelompok etnis di wilayah Austronesia yang menempati wilayah pesisir timur Sumatera, Semenanjung Malaya, dan beberapa wilayah Kalimantan. Rumah adat. Rumah adat lipat kajang. Rumah Melayu adat lipat kajang adalah rumah adat yang atapnya berbentuk bumbung. Fungsi dari atapnya adalah agar dapat memudahkan aliran hujan. Atap lipat kajang dilengkapi ornamen selembayung, sulo, bayung, dan tanduk buah, yaitu hiasan pada persilangan kedua ujung atap. Ini akan dibacakan oleh Kakak. Pakaian adat baju cekak musang. Baju ini memiliki ciri khas berupa leher yang tinggi dan berbentuk lengkung seperti cekak musang. Selain itu, baju ini biasanya panjang mencapai sedikit di bawah lutut atau hingga pergelangan kaki dan seringkali dipadukan dengan tali-tali atau lain seperti yang dipasang di pinggang. Tarian Japing Melayu merupakan salah satu tarian tradisional Melayu yang berasal dari Provinsi Riau yang cukup populer. Kata Japin berasal dari bahasa Arab, yang berarti pergerakan kaki cepat mengikut retak pukulan. Makanan tradisional. Makanan Melayu nasi lemak. Nasi lemak adalah jenis makanan khas Melayu yang lazim ditemukan di Malaysia, yang dianggap salah satu hidangan nasional. Nasi lemak merujuk kepada nasi yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa untuk memberikan cita rasa gurih. Kadangkala daun pandan dimasukkan ketika nasi lemak dimasak untuk menambahkan aromanya. Selanjutnya dibacakan oleh Nurul. Tradisi Melayu yaitu pernikahan. 1. Berisik. Dilakukan penyelidikan terhadap calon mempelai perempuan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Kegiatan tersebut dinamakan berisik. Tujuannya untuk melakukan penilaian apakah gadis tersebut layak untuk menjadi menantu atau tidak. Tradisi 2. Berasi. Berasi merupakan kegiatan meramalah keserasian antara pasangan yang akan dijodohkan. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui perantara untuk mencarikan jodoh pada orang yang memiliki niat untuk menikah. Tujuannya untuk memastikan pasangan yang akan dijodohkan cocok atau tidak. Dan pencari jodoh akan memberikan pendapatnya bagi pasangan tersebut sesuai atau tidak. Tradisi kematian Melayu. Pengumuman kematian, keluarga istri mati mengumumkan kematian kepada kerabat dan tetangga. Pembersihan dan pembalutan mayat. Mayat dibersihkan dan dibalut dengan kain putih. Sembahyang dan doa, mayat disembayangkan dan didoakan. Penanda kematian, di perkampungan Melayu, tanda kematian bisa berupa bukti kamu, bukan kayu, atau kenduri arwah. Tradisi kenduri arwah dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dan meningkatkan silaturahmi antar keluarga. Jarak para keturunan raja atau juriat melakukan jaratus. Upacara pernikahan campur sehari kematian dilakukan dengan mempersilaturahmi dan perkawinan. Mengundang kerabat
merasakan makanan. Sekian dari kelompok 4 presentasi kami, Ibu Grafik. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Berikan 3 pertanyaan dari kelompok masing-masing. Mana? Tunjuk. Bagaimana Melayu Nama. Saya Gairul Sabar Karami dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana Melayu terbentuk di Sumatera Utara. Bagaimana Melayu terbentuk di Sumatera Utara? Saya Ambisur Tamayuda dari kelompok 3 ingin bertanya Tulis. dari mana asal usul suku Melayu. Dari mana asal usul Melayu? Oke, terima kasih. Saya Faiza dari kelompok 5, alamatnya dan lahir Cakuni. Oke, silakan. Menutup sesi pertanyaan, berikan kami waktu untuk menemukan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih sudah memberi kami waktu untuk mencari tahu jawabannya. Kami akan menjawab dari kelompok sana. Silakan. Jadi Gairul, bagaimana Melayu terbentuk di Sumatera Utara? Melayu di Sumatera Utara terbentuk melalui migrasi orang Melayu purba dari semenanjung Malaya dan pesisir timur Sumatera, interaksi perdagangan maritim dan pengaruh kerajaan seperti Sriwijaya serta Kesultanan Melayu. Nah, betul. Oke, terima kasih. Tap, gitu lagi. Pertanyaan dari kelompok 3. Dari mana asal suku Melayu? Suku Melayu berasal dari orang-orang Austronesia yang berimigrasi ke Kepulauan Melayu antara tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Mereka memasuki Nusantara melalui jalur barat. Gimana? Cok, ya. Oke, Saya akan menjawab soal dari kelompok 5, yaitu makna lagu Lancang Kuning adalah menggambarkan bagaimana seorang nakoda yang melayar dengan mengemudi kapalnya. Mana? Oke, terima ya. Oke, lanjut. Oh, belum? Oke, teman-teman, karena Melayu ini rentan dengan pantun, Ya. kami akan membacakan pantun sebelum mengakhiri presentasi kami. Yes. Apa-apa? Cak. Kelapa tunggu berjajah. Buahnya manis diambil pagi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari hati. Halo semuanya. Dengan saya Ines Salsabila sebagai penyaji atau anggota. Saya Ambisur Tamayuda sebagai penyanyi atau anggota. Saya Olivia sebagai anggota. Saya Madina sebagai anggota. Dengan saya akan membaca. Topografi Simalungun. Kabupaten Simalungun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak Kecamatan Raya yang resmi berdiri pada tanggal 23 Juni 2008 yang telah menjadi setelah pindah ibu kota kabupaten dari kota Pematang Siantar yang telah menjadi daerah otonom. Setelah bertumbuh selama beberapa waktu, pada pertengahan tahun 2004 penduduk Kabupaten Simalungun berdasarkan Kementerian Dalam Negeri 2004 berdiri
berjumlah 1.022.000. Simalungun. Rumah adat Bawang Simalungun adalah istana peninggalan kerajaan purba yang dibangun pada tahun 1894 oleh Raja Purba 12 Tuhan Kami. Rumah ini terletak di Desa Pendatang Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pakaian adatnya Rio. Rio Simalungun adalah pakaian seni yang terbuat. Selanjutnya ada tarian adat. Tarian adat Simalungun salah satunya tari tortor mentonung, menceritakan tentang proses pembuatan ulos dari awal mula proses penanaman kapas hingga memintol benang yang dilakukan oleh para pria Batak. Lalu proses akhir yang dikerjakan oleh para wanita yaitu proses tenun. Selanjutnya akan dibacakan di saya. Makanan tradisional Batak Simalungun mempunyai khas makanan adat yang berbeda dari etnis lain. Hasil inventarisasi jenis makanan khas adatnya lain nita putih dan nita merah. Tradisi pernikahan adat Simalungun memiliki beberapa tradisi, diantaranya mengari sikar atau awal persiapan pernikahan. Yang kedua, merori-ori dinding pembicaraan antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, ngadusi pemberitahuan kepada keluarga mengenai hasil merori dinding. Yang tradisi kematian. Tradisi adat kematian dalam masyarakat Simalungun adalah upacara penggantian sayur matua. Upacara ini dilaksanakan untuk menghormati kerabat yang sudah meninggal, khususnya sudah mencapai sayur matua. Mantap. Lagu daerah Lagu daerah kami akan menyanyikan. Oke. Simalungun memiliki alat musik tradisional yang secara turun-temurun digunakan dan berfungsi dalam kehidupan sehari-harinya seperti suling, tulila, sarune bulu, sarune balon, gonggong, gonggongan, dan sitalayasa. Oke, kami akan mulai seksi pertanyaan. Untuk pertanyaan, silakan bertanya. Oke, auto. Saya ingin bertanya, makanan tradisionalnya disajikan saat ada acara apa saja atau bisa dimakan secara bebas? Saya Nabi dari kelompok 5. Apa keunikan rumah adat Simalungun? Apa keunikan rumah adat Simalungun? Saya dari Ini. Nama saya Fauzi dari kelompok 1. Berapa penduduk Simalungun di Sumatera Utara tahun 2023? Pertanyaan mohon didengar ya. Mohon didengar. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 6 Desa Kayolan. Yang pertama itu makanan tradisional disajikan waktu ada acara apa? Makanan tradisional sering disajikan pada berbagai acara seperti upacara adat, perayaan, dan pengajian. Oke. Nah, menjawab pertanyaan dari Raffi. Apa keunikan rumah adat Simalungun? Yang pertama, bentuk ilmas. Rumah adat Simalungun memiliki bentuk ilmas dan merupakan rumah panggung. Yang kedua, ukuran besar. Rumah adat Simalungun lebih besar dibandingkan rumah adat Sumatera Utara lainnya. Ketiga, kolom tinggi. Kolom rumah adat Simalungun dibuat setinggi 2 meter untuk menghindari serangan familiar. Kolom ini juga digunakan untuk memelihara hewan seperti babi dan ayam. mana?
Oke, nah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzi kelompok 1, yaitu 1.025.081 jiwa. Tahun berapa itu? Tahun 2000. 2003. Jadi cocok. Oke, begitu aja presentasi dari kami. Salam. Salam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kami mengenai suku Karo. Perkenalkan, saya sebagai moderator dan pembaca di bagian geografi dan tradisi. Di sebelah saya ada Perkenalkan, saya Mikael. Saya sebagai pembaca Hukum Adat. Perkenalkan, nama saya Naya Mayuro sebagai pembaca Pakaian Adat Karo. Perkenalkan, nama saya Priscilla Fitri sebagai pembaca tarian daerah. Perkenalkan, saya Vino Kaiban sebagai pembaca dari makanan tradisional. Perkenalkan, saya sebagai baik, kita akan ke grafik. Suku Karo adalah suku terbesar di Asia. Suku ini mendiami dari Karo, Langkat, Deli Serdang, Dairi, Medan, hingga ke Aceh Tenggara. Nama suku ini dijadikan sebagai nama kabupaten di wilayah yang mereka diami, yaitu Kabupaten Karo atau Tanah Karo. Suku Karo terdiri dari 5 marga yang disebut sebagai marga Silima, yakni Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Tarigan, Ranginangin. Orang Karo termasuk di dalam ras Proto-Melayu atau Paleo-Mongolit dengan ciri rambutnya tidak keriting, kulit coklat muda, bentuk kepala berciri coklat, dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Karo adalah bahasa Batak Karo atau bahasa Karo. Rumah adat Karo adalah Lalu Jago yang merupakan salah satu rumah adat termegah dan unik di Indonesia. Rumah ini memiliki banyak ciri khas, yaitu 1. Ukuran yang megah, tinggi dan lebarnya mencapai 12 meter serta panjangnya 17 meter. 2. Dibangun tanpa paku. Seluruh bagiannya disambung dengan diikat oleh tali rotan yang kuat. 3. Dinding tiring memiliki sudut kemiringan 120 derajat. 4. Atap tinggi dan miring. Terbuat dari Satu bagian adat meriam. Meriam menggunakan bentuk kepala atau sembah-sembah yang terbuat dari kain ulos. Pengiring ulos lagi otang disampingkan gerakan atau gerak naik turun, gerak joleh atau gerak goyang badan, dan gerak lampirtan atau gerak kelenturan jari. Pola dasar tarian Karo disesuaikan dengan tempo gendang dan gerak kaki. Sebagai contoh, tari 5 serangkai. Tarian ini mengiringi pertunjukan seni budaya Karo yang disebut Puro Aron. Tarian ini bercerita tentang muda-mudi yang bertemu dan berkelana hingga menjalani hubungan dan menikah. Tarian ini diiringi oleh 5 gendang, yaitu gendang mora-mora, gendang prakut, gendang patang-patang sereng, gendang sipajo, dan gendang kebangkiu. Makanan tradisional, trites, makanan khas Karo yang terbuat dari bahan utama makanan lembu atau kerbau yang masih ada di lambung usus besar, yang sudah dihaluskan kembali oleh kerbau atau lembu tetapi belum dihisap sarinya. Beberapa makanan tradisional Karo adalah 1. Kidu-kidu, 2. Gulai gundur ayam kapur, 3. Manuk sangkal, 4. Gulame, 5. Terong todak, 6. Sipatuang, 7. Gulung gadung gat, 4. Sayur umbuk. Tradisi yang pertama adalah pernikahan. Tahap-tahap dalam pernikahan tradisi Karo. Yang pertama adalah nangki, upacara perkenalan dengan keluarga calon pasangan. Yang kedua, mamba belos lambar, upacara lamaran dan pertunangan yang bertujuan untuk menanyakan kesediaan calon pengantin, orang tua, dan lainnya. Yang ketiga, manting manuk, upacara musyawarah harga uang mahar perkawinan mereka ke depannya. Yang keempat, pukul etnik, yaitu prosesi terakhir dalam upacara pernikahan adat Karo
di mana pengantin makan malam bersama dengan sajian ayam beku. Keluarga kedua mempelai akan meramal kehidupan rumah tangga mereka ke depannya. Dan yang terakhir adalah ngulihi tudung, yaitu prosesi yang melibatkan kedua keluarga mempelai untuk memperkuat hubungan dan memperlihatkan rasa hormat. Yang kedua yaitu kematian. Tahap-tahap dalam tradisi kematian Karo yang pertama adalah persiapan jenazah. Jenazah dimandikan, dipakaikan baju terbaik, dan diberi 2 garis di kening dan pipi. Bibir diolesi dengan campuran sirih, kapur, dan gambir, serta jempol kakinya diikat. Kedua, musyawarah keluarga. Malam pertama setelah meninggal, keluarga mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan upacara adat kematian. Musyawarah ini membahas kapan jenazah dikuburkan, tentang adat, lauk pauk, siapa yang diundang dan buat pesta. Yang ketiga, pembayaran utang adat. Utang adat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh keluarga yang mengalami kematian. Besaran utang adat dan barang yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Dan yang keempat adalah acara gendang. Acara gendang atau menari dilakukan bersamaan dengan pemberian kata penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan yang terakhir adalah rakit sitelu. Rakit sitelu adalah sistem kekerabatan yang terdiri dari wali muda, senina atau sendia, dan anak beru. Lagu daerah. Salah satu lagu daerah adalah Biring Manggis. Makna lagu Biring Manggis menceritakan tentang seorang pria yang jatuh cinta pada seorang wanita berkulit hitam manis yang ia temui pertama kali. Pria tersebut terpesona dengan kecantikan dan kemanisan wanita tersebut yang baginya seperti buah manggis yang manis. Alat musik tradisional. Salah satu jenis alat musik karya yaitu gendong karo. Gendong karo adalah musik pukul yang memainkan peran penting dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, kematian, atau pesta panen. Suara gendang melambangkan ritme kehidupan dan memiliki kekuatan yang menghubungkan manusia. Siapa itu ya sana? Saya Nisa Sabila dari kelompok 3 yang bertanya, bagaimana pengaruh masuknya agama Islam dan Kristen terhadap kepercayaan tradisional masyarakat Karo? Maksudnya agama dan Kristen. Islam dan Kristen terhadap kepercayaan dan masyarakat. Saya Nira dari kelompok 1 yang bertanya, apa saja tradisi suku apa saja tradisi keistimewaan dari rumah adat akan menjawab pertanyaan pertama dari Siapa nih? Naya Saskia. Beri. Bagaimana pengaruh maksudnya Islam dan Kristen terhadap kepercayaan tradisional masyarakat Karo? Pengaruhnya secara umum yaitu sinkretisme, yaitu banyaknya masyarakat Karo yang mengadopsi ajaran Islam dan Kristen. Namun mereka tetap mempertahankan beberapa kepercayaan tradisional. Yang kedua yaitu perubahan nilai-nilai, seperti nilai-nilai baru yang dibawa oleh agama-agama samawi seperti toleransi, persaudaraan, dan etika mempengaruhi cara pandang masyarakat. Dan yang ketiga adalah pergeseran praktik. Banyak ritual tradisional yang mulai ditinggalkan, namun beberapa masih dipertahankan dalam bentuk yang dimodifikasi. Oke. Pertanyaan dari Ayana kelompok 1 yaitu apa saja tradisi suku Karo? Tradisi suku Karo terbagi menjadi 5 yaitu Kuman Beku, Sakaliha Pulau, Pengen Bulan, Lengket Rumah, dan Cawir Mentua. Apakah ini? Oke. apa yang menjadi keistimewaan rumah adat Karo? Struktur dan bentuk unik, rumah bentuk atau melambangkan kepercayaan dan filosofi masyarakat Karo. Tanpa paku, menunjukkan keahlian luar biasa dalam bangunan tradisional. Siwalu jamu. Ruangan dihuni
menghuni warga yang bersahabatan dan mengembangkannya persatuan dalam negara. Terima kasih telah kami waktu untuk mempresentasikan kami. Sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Bilang sebagai anggota. Saya kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang suku Batak Toba. Kami bacakan. Akan dibacakan oleh teman saya. Suku Batak Toba adalah salah satu suku bangsa Batak yang mendiami wilayah Sumatera Utara, khususnya sekitar Danau Toba. Suku Batak Toba merupakan suku Batak dengan populasi terbesar. Beberapa tempat yang menjadi bagian dari suku Batak Toba adalah Kabupaten Toba, Kabupaten Kumbang, Pasundutan, Tapanuli Utara, Dairi, Samosir, dan sekitarnya. Panjang. Pada masa kerajaan ini merupakan simbol identitas suku Batak Toba dan memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Rumah yang dibuat di desa Pematang Purba, Kabupaten Sumatera. Rumah ini merupakan simbol identitas sosial masyarakat dengan keluarga. Mulai bagian atas sambal dan kuliah bagian atas ampe-ampe dan bagian bawah disebutkan. Sementara perempuan bagian atas berupa dengan aksesoris kepala pada laki-laki disebut. Mereka juga mengenakan bungkai kepala atau pada perempuan. Orang Batak Toba, ulos memiliki arti khusus, jenisnya pun ada banyak, sesuai dengan maknanya masing-masing. Misalnya saja, ulos rahingotang digunakan untuk pesta sukacita, ulos singgolang digunakan saat berbuka, dan banyak jenis lainnya. Selain upacara adat, pakaian adat Batak Toba digunakan untuk acara tertentu seperti pernikahan dan pesta syukuran. Tarian dari masyarakat Batak yang diperkirakan telah ada dalam kebudayaan Batak sejak sekitar abad ke-13. Adapun makna simbol dalam tiap gerakan tortor masing-masing mempunyai arti yang menjelaskan bagaimana proses menghargai dan memberi penghormatan antar marga sebagai bentuk hubungan yang baik. Tari tortor digunakan sebagai sarana penyampaian batin baik kepada roh leluhur maupun kepada orang yang dihormati, dan disampaikan dalam bentuk tari menunjukkan rasa hormat. Tari tortor memiliki ciri khas unik, yakni tarian seremonial yang selalu diiringi musik gondang, karena sebelum acara adat dilakukan, tuan rumah atau pasundutan akan membuat acara khusus membuat kuah ini gondang keju Batak. Susu kerbau yang diolah secara tradisional menjadi hidangan khas Batak Toba yang unik. Rasa gurih dan asin yang sangat khas membuat Dalini Horbo menjadi hidangan favorit. 2. Ikan arsik, yaitu ikan mas yang dimasak dengan bumbu rempah khas Batak Toba, merupakan hidangan yang populer. Bumbu arsik yang kaya rempah memberikan cita rasa yang gurih dan pedas. Ikan arsik sering disajikan dalam acara-acara penting seperti pernikahan dan pesta adat. Nasi nombur, yaitu nasi yang dimasak dengan bumbu rempah dan disajikan dengan lauk paus seperti ikan asin, telur, dan sayur, merupakan hidangan khas Batak Toba yang sederhana namun lezat. Nasi nombur merupakan hidangan sehari-hari yang mencerminkan keahlian masyarakat Batak Toba dalam memanfaatkan bahan-bahan lokal. Dalam adat Batak Toba yaitu sahur matua, masalah adat untuk menghormati orang tua yang meninggal dunia, terutama yang telah menikahkan semua anaknya dan memiliki cucu. 2. Sari matua, upacara adat pengukuran untuk orang tua yang meninggal dunia, tetapi masih memiliki anak yang belum menikah. 3. Nangan ritual adat untuk mengekspresikan kesedihan dengan kata-kata dan irama tertentu. Sijagoron, simbol keberhasilan seseorang
yang meninggal seusainya. Karongas siap badige. Lalu lagu boti Persea. Naik manok turunin nanasida. Antok permusik nami. Baik kamu maju lagu Sinanggar Tulu. Baik musik. Talita, apa Talita? Tanya siapa nih? Yang mana? Yang mana? Oh ini. Sendiri. Nomor 4. Kelompok 4. Ya cepat. Saya. Ingin bertanya. Mengapa? Apa keunikan rumah adat Batak Toba? Dari kelompok saya dari kelompok 3. Ingin bertanya. Apa keunikan rumah adat Batak Toba? Apa keunikan? Saya dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok kecil. Mengapa marga sangat penting dalam Batak? Hah? Mengapa? Mereka. Jawab pertanyaan dari kelompok. Siapa? Belum digunakan untuk penghangan bahan. Mana? Oke. Ya. Apa keunikan rumah Batak Toba? Bentuk atap rumah bolon, memiliki atap yang melengkung dan runcing di kedua ujungnya, menyerupai pelana kuda atau tanduk terbang. Bahan bangunan rumah bolon dibangun dari kayu dan bambu dan diikat dengan tali rotan tanpa menggunakan baku. Pondasi rumah bolon memiliki pondasi tipe cincin dan jarak dari tanah sekitar 1,75 meter. Ukiran rumah bolon dihiasi ukuran tradisional Batak yang berwarna merah, putih, dan hitam. Ukiran-ukiran tersebut memiliki makna simbolis yang terkait dengan kepercayaan, mitologi, dan nilai-nilai budaya suku Batak. Struktur bangunan rumah bolon terdiri dari 2 bangunan utama, yaitu tempat tinggal dan lubung padi. Amin. Cocok. Ya, makasih. Dalam suku Batak, sebagai tanda silsilah keluarga bagi orang Batak, maka dapat membantu menunjukkan ia berasal dari silsilah keturunan mana. Hal ini memang begitu penting bagi orang Batak, sebab karena silsilah juga menunjukkan identitas orang Batak dalam pergaulan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya semuanya. Orang. Dari kedua ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kami sebagai moderator dan sebelah saya adalah Alkanaya sebagai pembaca dan di sebelah dan kedua orang ini adalah anggota. Berikut lanjut ke materi. Infografik saya sebagai pembaca, saya Saifa Mutia sebagai anggota, Saya Safina sebagai anggota. saya Mika sebagai anggota. Ya. Berikut ini adalah materinya tentang suku Nias. Infografik suku Nias. Pulau Nias merupakan salah satu pulau di Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini, Pulau Nias diduduki oleh orang Nias atau disebut Ono Niham. Penduduk
Kehidupan orang Nias di Pulau Nias diperkirakan sejak 700 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arkeolog, yakni gua Togi Rawa atau gua orang asing dalam berjudul gua yang ditulis oleh Antonul Gua atau Onong Bela mempunyai arti manusia pohon. Hal ini berulang Nias. Adat khususnya orang adalah suatu nyata damai saja pada acara khusus, pertukaran atau pernikahan. Buat dari Babai ya. campur dengan daging halus. Rasanya gurih dan bertekstur. Ada juga tamboy yang terbuat dari Boyo, ketupat. dengan sayur, yogurt, hari, nasi. Tradisi pernikahan. Keluarga wanita yang mas kami berhormat pada wanita. Ya, upacara adat. Cara adat yang dipimpin oleh ketua adat atau peragama. Kematian filosofis dalam cermin antara masyarakat Nias dan alih kematian di Nias. Upacara kematian Nias disebut kramasi. Proses kramasi memiliki beberapa tahapan dan makna yang berbeda-beda. Tahapan upacara kami Kandoro Sakura. Tahap awal setelah seseorang meninggal, keluarga dan kerabat akan berkumpul untuk melakukan doa bersama dan memandikan jenazah. Lagu daerah Nias. Satu lagu daerah Nias yang populer, Potonongku Ina. Lagu ini sangat populer dan sering dinyanyikan dalam berbagai acara. Lagu ini sangat populer dan sering dinyanyikan dalam berbagai acara. Liriknya menyentuh hati dan mengisahkan tentang kasih sayang seorang ibu. Ada Emtu, Ahidu, Aloko, Adaya dan Afoko bakal Dodo. Terus musik tradisional. Musik tradisional Nias antara lain Goro-goro, Iva, dan Kale dan Sombo. Oke. Halo, tuh. Boleh. Saya Ika dari kelompok 1 ingin bertanya, apa tradisi terkenal dari Saya Nurul dari kelompok 4. Saya menanyakan mengapa lompat menjadi hal yang penting bagi laki-laki Nias. Boleh dua? Boleh. Udah cepat. Ayo. Bagaimana ciri-ciri rumah adat Nias? Saya akan menjawab pertanyaan dari Aira Ya. dari kelompok 1. Berikut ada yang ditanyakan adalah apa tradisi terkenal dari suku Nias. Berikut adalah jawabannya. Suku Nias memiliki banyak tradisi unik dan menarik yang sudah mendunia. Salah satu yang paling terkenal adalah tradisi lompat batu atau dalam bahasa setempat disebut Ahumbu. Tradisi ini menjadi simbol kekuatan dan kejantanan bagi kaum pria Nias. Puas? Cocok, mantap. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa lompat batu penting bagi laki-laki Nias? Lompat batu atau Sombo adalah tradisi yang sangat penting bagi laki-laki Nias karena memiliki beberapa makna mendalam. Selain satu, simbol kedewasaan, penghormatan leluhur, peningkatan status sosial, kemudian ketahanan fisik dan mental, dan ikatan komunitas. Oke, mantap. Saya akan menjawab Faiza dari kelompok 6. Maaf ya salah. Jadi 5. Pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri rumah adat Nias? Berikut beberapa ciri-ciri yang menonjol dari rumah adat Nias. Pertama, rumah paling tinggi, atap kunci, dinding kayu, ornamen ukiran, tiang penyangga utama, tidak menggunakan paku, dan tak tumpah. Oke. Ya, karena mau ajan nih kita. Ya, cepat. Apakah kalian puas dengan jawaban kami?
presentasi dari kami. Terima kasih kepada sekalian yang mengikuti mobil Tadul Pancasila ini. Jadi tadi sudah dipresentasikan setiap kelompok dan di situ setiap kelompok yang ada satu target dan ternyata dengan adanya kita kalau kita katakan ini kita mencari ya sesuatu selama ini kita tahu dan mengetahui tentang apa itu tentang fotografi, mata, pakaian dan seterusnya. Dari sini bisa dapat ilmu ya, jadi tentang perkawinan ada dalam bahasa kami lepat karena saya antusias pada setiap anggota. Terima kasih di dalam acara P5 di kelas 10 PKP 1. Jadi mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita ke depan dan selamat siang ya, sudah kita mau menghadapi pulang. Jadi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.